Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di video kami bagian ke-7 ya ini. Jadi sekarang kita akan membuat fasilitas untuk bisa menghapus posting yang sudah kita buat. Di bagian ke-7 ini kita akan melengkapi halaman detail ya dengan tombol untuk kita bisa menghapus posting yang sudah kita buat. Bagi Anda yang belum melihat video-video kami sebelumnya bagaimana membuat blog dengan Django, silakan cek video-video kami sebelumnya di kolom deskripsi agar Anda tidak melewatkan proses pembelajaran pembuatan blog menggunakan Django. Nah, sekarang kita akan tetap menggunakan class base view untuk membuat fasilitas menghapus posting ya, terutama di class base generic view ya, karena class generic base view ini merupakan metode yang paling simple dari Django class base view ya. Kemudian kita akan masuk ya, saya close dulu, kita mulai dari awal ya. Kita akan mengaktifkan dulu virtual environment-nya ya. Nah, setelah aktif kita akan masuk ke directory project kita. Directory project kita adalah blog. Kemudian kita panggil Visual Studio Code. Nah, kemudian kita masuk ke directory posting. Di sini adalah posting. Kemudian kita menuju ke file views.py. Nah, kita akan buat satu buah kelas lagi. Kita namakan kelasnya adalah delete ya. Delete post. Ini bisa Anda namakan apa saja terserah ya. Namun di sini saya buat namanya adalah delete post. Generic ya, delete view, model, model adalah merujuk kepada file models.py di kelas posting. Jadi, nama kelasnya adalah posting. Saya ujuk ke sini posting, kemudian kita buatkan nanti template name-nya. Nama template-nya kita sebut aja di delete post.html yang letaknya di directory posting. Ini kita sebut delete post.html ya. Kemudian success URL. Jadi kalau sudah kita berhasil menghapus postingnya, kemudian kita akan di redirect, kita akan dialihkan ke halaman utama atau halaman index ya. Jadi menggunakan metode reverse lazy ya. Nama halaman utamanya adalah index ya. Jadi di sini adalah function index. Nah, ini kita ke namanya adalah namanya index sesuai dengan yang ada di sini. Name sama dengan index. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk ke directory blog. Di directory blog ada file urls.py. Nah, ini kita buatkan satu path. Namun sebelum kita buatkan satu path, kita import dulu di sini delete post sesuai dengan namanya di sini. Nama kelasnya adalah delete post. Jadi kita sebut di sini delete post ya. Kemudian kita buatkan path satu lagi untuk routingnya. Kita khusus untuk delete post ini, untuk endpoint-nya kita ambilkan dari detail ya, karena nanti user akan diarahkan menuju halaman detail nih.
untuk menekan tombol hapusnya. int.pk primary key ya. Kemudian ujung endpoint adalah delete. Kemudian nama kelasnya kita sebut delete post. Karena ini adalah kelas base view, jadi kita tambahkan di sini ada sview. Kita kasih nama delete-nya. Sekarang kita cek apakah ada kesalahan. Nah, dirasa tidak ada kesalahan, kita akan lanjut untuk membuat file template-nya. Jadi kita buat file baru template, kita ngambil dari templates, kemudian di dalam directory template ada posting, dan di dalam directory posting ini kita akan buat file template baru atau file HTML yang baru. Kita sebut aja namanya adalah delete post.html. Namanya sesuai dengan nama di file fish.py, delete post ini ya. Kemudian kita extend dari base HTML seperti biasanya. Blok konten, kemudian div kelas kontainer, kita buat kontainernya nah, dengan margin top, margin atasnya adalah saya buat 5 ya. Kemudian jadi ini saya buat jika usernya tidak terautentikasi, jadi ketika user nanti login sebagai user, dia bisa melihat tombol ini, bisa melihat tombol untuk menghapus. Tapi jika apabila pengguna tidak login, dia tidak bisa melihat tombol untuk menghapus. Authenticated, oke, sudah. Sekarang kita kasih kalimat Anda yakin untuk menghapus posting ini. Jadi untuk file template delete post.html ini sebenarnya adalah halaman untuk konfirmasi apakah kita benar ingin menghapus posting ini. Kita buatkan formnya ya, ini adalah metodenya. Metodenya post. Kemudian untuk pengamanannya kita buat di SLF token. Kita buat buttonnya.
Kemudian kita kasih warna button atau tombolnya, warnanya kita buat warna merah ya. Kita kasih keterangan hapus. Kemudian kita tadi sudah membuat statement if user authenticated, kemudian harus kita akhiri statement if ini. Kemudian kita akan memberikan opsi kepada pengguna apakah Anda ingin menghapus atau Anda tidak perlu menghapus. Anda bisa mengupdate atau melakukan editing terhadap posting. Ya, jadi di sini saya kasih keterangan ya, atau edit posting ini. Kita kasih kalimat edit kemudian kita ngasih linknya ya. Maaf, sorry, sebentar. Ini ya. Ini adalah namanya, ini adalah nama di sini uls.py update ya. Nah, name sama dengan update. Kemudian posting.pg, jadi ke individual posting. Nah, sudah. Sekarang ini kita sebut nama judulnya nanti. Jadi apa yang akan kita edit, kita kasih keterangan judul. Jadi posting judul. Kembali ke model.py, ini posting judul ya. Ya. Sekarang kita cek kembali. Sekarang kita akan membuatkan tombol menghapus ya di file template detail.html. Delete sesuai dengan nama yang sudah kita buatkan di uls.py, namanya adalah delete ini. Kemudian ini object.pg, seperti di atas ya. Kita buatkan warnanya kelas BDN
danger. Kita hapus. Kita save, Ctrl S, kita cek kembali. Sekarang jika kita rasa benar, sekarang kita aktifkan servernya. Keliru, maaf. Nah sekarang, nah kita akan hapus ya. Yang posting pertama ini kita hapus. Kita klik tombol more. Nah ini sudah muncul tombol hapus untuk posting. Sekarang kita klik hapus posting. Nah ini masih ada masalah, kita cek dulu masalahnya. Jadi kita lihat di sini delete post.html. Sekarang kita cek di file delete post.html. Nah kemudian update, oh ini mestinya ada URL. Nah oke. Kita save, kemudian kita kembali ke browser ya. Ini sekarang kita refresh, hapus. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita ada pilihan ya. Oh maaf, ini tombol untuk menghapusnya tidak ada. Jadi sekarang kita cek kembali di delete post.html. Nah kita cek kembali apakah ada kesalahan di file delete post.html. Ternyata ini ya, ini mestinya harus ada, kita tambah titik kemudian is authenticated. Nah kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah ini hapus, ini terlalu, kita hapus. Nah otomatis posting pertama sudah berhasil kita hapus ya. Kemudian sekarang kita logout ya. Ketika kita logout, kemudian kita tidak login, kita klik tombol more. Ini hapus posting. Nah, tombol menghapus tidak tersedia karena kita tidak login. Namun jika kita login, katakanlah admin ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke tombol more, hapus posting. Nah, ini muncul tombol untuk menghapus. Kita back lagi, kita update. Nah, ini ketika kita login kita bisa melakukan update. Namun ketika kita logout ya, kita tombol more, update posting. Nah, kita harus dipaksa untuk melakukan login. Nah, sekarang kita login. Nah, kita bisa melakukan update posting ya. Nah, sekarang kita kembali ke home, kita mau, kita hapus, tidak muncul tombol posting. Sudah muncul tombol postingnya, sudah muncul ketika kita melakukan login ya. Nah, sekarang edit post kedua, kita juga bisa melakukan editing ya. Nah, add post. Nah, ini berhasil. Sekarang kita akan tambahkan sebuah argumen lagi di file views.py ya. Nah, untuk seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita tambahkan argumen login require merging. Jadi user harus login dulu untuk bisa menghapus. Ya, jadi di sini ini kita kasih double ya untuk sistem security-nya. Jadi kita amankan juga di file template-nya, yaitu if user is authenticated dengan menggunakan statement if. Namun kita juga harus melengkapi juga di file views.py dengan menggunakan argumen login require mixing ya. Jadi di sini
Nah, kemudian kita save. Nah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita logout-nya. Nah, kemudian kita tidak login sebagai pengguna biasa yang tidak login, kita klik tombol detail, kita hapus. Kita akan dipaksa untuk melakukan login. Nah, ketika kita melakukan login, kita bisa menghapus file posting yang akan kita pilih untuk menghapusnya. Kita klik hapus. Nah, ini posting yang kedua sudah berhasil kita hapus ya. Nah, demikian video kita tentang bagaimana menghapus posting yang sudah kita buat. Jadi kita melakukan pengamanan di dua sisi ya, baik di sisi file views.py dengan menggunakan argumen login mixing, dan juga di file template-nya, di file delete post.html dengan menggunakan statement if user is authenticated. Jadi di pengamanan dua sisi ini saya kira insya Allah sudah cukup aman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.